mathaluhum kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan mereka bagaikan perumpamaan keledai yang membawa kitab. Dia memahami, kan, tapi dia tidak bisa mengamalkannya. Para ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat, kesempatan kali ini kita coba membaca, mentafsirkan surat Al-Isra ayat 16 sampai ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. Allah mengatakan, jika kami telah berkehendak untuk menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang berlaku mewah di dalam negeri tersebut, fafasaqu fiha, kemudian mereka berbuat fasik di dalam negeri itu, fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira, maka telah pantas atas negeri tersebut perintah kami, kemudian kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat terkhusus kepada umat Islam, bahwa mereka tidak mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara nasab, sehingga Allah tidak akan membedakan antara mereka dengan umat-umat sebelumnya.
Jika seandainya mereka berlaku maksiat, maka akibat dari perlakuan mereka sama dengan akibat yang diperoleh oleh umat-umat sebelumnya. Akan tetapi permasalahan bukan berada pada adanya maksiat. Kan tapi permasalahan timbul ketika maksiat sudah berada di permukaan dan dibawa oleh orang-orang tertentu yang dirasa masyarakat akan memandang mereka sebagai orang yang menjadi teladan. Nah, berarti di dalam ayat ini, kalau kita ingin melihat tanda-tanda kehancuran suatu bangsa, baik itu kehancuran secara hakiki, langsung, maupun kehancuran secara moral dan semacamnya, maka lihatlah orang-orang yang disebut mutrafun, orang-orang yang mewah, pembesar. Karena mereka ini yang bisa membawa maksiat atau kebaikan ke atas permukaan. Orang-orang fakir tidak akan bisa membawa maksiat. Mereka yang mengetrenkan maksiat. Nah, apa yang Allah jadikan kepada mereka? Allah perintahkan orang-orang yang berlaku maksiat untuk berlaku maksiat. Nah, permasalahan tidak hanya sebatas ini. Kalau sebatas hanya ada maksiat, azab Allah tidak akan turun. Allah bukan berarti menginginkan manusia tidak berbuat maksiat. Dan Allah juga tidak menginginkan atau Allah tidak akan meminta kepada manusia agar bumi ini bersih dari maksiat, dosa. Tidak. Kan tapi Allah yang satu yang Allah agar tidak mau, yaitu maksiat marajalela, tidak ada yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka Allah giring supaya ada alasan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bangsa itu. Allah giring orang-orang yang berlaku maksiat tersebut adalah orang-orang petinggi, sehingga terkunci mulut untuk bisa menghardik mereka terhadap maksiat yang mereka lakukan. Maka waktu itulah ucapan kami untuk menghancurkan bangsa tersebut sudah tidak ada lagi. Fadammarnaha tadmira, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Lihatlah bangsa-bangsa, generasi-generasi yang telah kami hancurkan setelah Nabi Nuh sampai zaman kalian wahai Muhammad. Lihat Lut, lihat Thamud, lihat kaum Saleh, lihat kaum 'Ad, lihat kaum Nuh. Semua mereka jauh lebih hebat dari kalian. Kanu asyaddu minkum quwwatan wa aktsaru amwala. Mereka jauh lebih kuat dari kalian, jauh lebih mempunyai harta dan semacamnya. Kan tapi tidak ada manfaat harta mereka dan tidak ada manfaat kekuatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting bagi kita bahwa seorang muslim mestinya dia tidak hanya baik pada dirinya, kan tapi dia harus bisa memperbaiki orang lain. Karena dengan baik dia sendiri, dia tidak akan bisa teguh menegakkan kebenaran. Dia bisa teguh menegakkan kebenaran ketika ada pribadi-pribadi di sekelilingnya baik. Oleh sebab itu, terpuji orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ghuraba. Kenapa mereka ghuraba? Adalah orang-orang yang mendapatkan tuba di surga. Surga tuba. Karena mereka alladzina yuslihuna ma fasadan nas. Orang yang bisa memperbaiki apa yang telah rusak pada manusia. Sebab seorang muslim dialah yang saleh pada dirinya, muslih, bisa memperbaiki pada diri orang lain. Karena tidak akan bisa berdiri iman dan amal saleh kalau dia diri sendiri yang baik. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Asr Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq.
Harus ada iman. Amal saleh tidak akan berdiri kalau